Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Gimana kabar hari ini? Tetap semangat ya. Semangat dalam belajar dari rumah ya. Kita berdoa semoga pandemi ini akan cepat selesai dan juga kita harus selalu menjaga kebersihan ya supaya kita terhindar dari virus ini. Oke. Pada pagi hari ini kita akan belajar matematika, ya ini masih bab 1 ya tentang pecahan ya. Di sini kita akan belajar tentang bagaimana mengubah bentuk pecahan dari pecahan biasa menjadi bentuk desimal. Yang mana di sini nanti ada 2 cara. Yang pertama itu kita ubah satuannya menjadi 10, 100 ataupun 1000, dan yang kedua dengan cara porogabit. Oke, langsung saja kita simak penjelasannya sebagai berikut. Oke, langsung saja anak-anakku sekalian, mari kita bahas materi pelajaran hari ini ya. Kita masih belajar tentang pecahan ya, bagaimana cara untuk mengubah bentuk pecahan. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana mengubah bentuk pecahan dari pecahan biasa kita ubah ke bentuk desimal ya. Oke, jadi cara mengubah dari pecahan biasa ke bentuk desimal itu ada 2 cara ya. Yang pertama dengan mengubah penyebutnya menjadi per 100, per 10, per 100 ataupun per 1000 dan seterusnya ya. Jadi penyebutnya kita ubah menjadi 10, 100 ataupun 1000. Kemudian yang kedua dengan cara pembagian bersusun atau pembagian porogabit. Oke, ini yang pertama dengan mengubah penyebut menjadi 10, 100 dan juga 1000. Nah, cara ini hanya untuk pecahan yang memungkinkan penyebutnya bisa kita ubah ke 10, 100 atau 1000 ya. Jadi apabila penyebutnya tersebut bisa kita ubah menjadi 10, 100 atau 1000 maka bisa kita gunakan. Tetapi kalau tidak bisa maka tetap harus kita gunakan cara kedua, yaitu pembagian bersusun atau porogabit tadi ya. Nih, kita lihat contohnya misalnya di sini. Ubahlah pecahan berikut menjadi bentuk desimal ya. Ini ada beberapa pecahan, nanti akan kita ubah ke dalam bentuk desimal. Nah, yang pertama ada 3/5. Ini adalah pecahan biasa ya. Kemudian yang kedua itu ada 31/25. Dan yang ketiga ada 5/8. Nah, 3 pecahan biasa ini akan kita ubah ke dalam bentuk desimal ya. Ingat, kita gunakan cara pertama ya. Tadi kita ubah penyebutnya menjadi 10, 100 atau 1000. Jadi kalau bisa kita ubah menjadi 10, 100 atau 1000 maka kita gunakan cara pertama. Tapi kalau tidak bisa, mau nggak mau kita harus menggunakan cara bersusun atau porogabit. Langsung saja kita bahas satu persatu bagaimana cara mengubah pecahan biasa ini menjadi bentuk desimal. Oke, yang pertama 3/5. Nah, kita lihat penyebutnya di sini adalah 5. 5 itu bisa kita ubah menjadi 10 ya. Jadi kalau bisa kita ubah menjadi 10, maka kita ubah penyebutnya ini menjadi 10 ya. Oke, ternyata bisa kita ubah menjadi 10 dengan kita kalikan 2 ya. 5 kali 2 itu 10. Nah,
supaya tidak merubah nilai, supaya nilainya sama, kalau penyebutnya kita kalikan 2, maka pembilangnya juga kita kalikan 2. 3 kali 2 hasilnya adalah 6 ya. Maka 3/5 ini senilai dengan 6/10. Sekarang kalau kita ubah ke dalam bentuk pecahan desimal ya, kemarin sudah kita bahas sedikit ya tentang pecahan desimal ya. Jadi kalau per 10 ya, per 10 itu artinya di belakang koma adalah satu angka ya, di belakang koma adalah satu angka. Kemudian di sini pembilangnya, nah ini ya, di belakang koma itu adalah pembilangnya nih 6 ini. Jadi hasilnya adalah 0,6. 0,6 itu kemarin kita bacanya bisa dibaca 0,6 atau 6/10 ya, kemarin sudah kita pelajari ya. Jadi 6/10 itu sama dengan 0,6. Nah di sini ya penyebutnya bisa kita ubah menjadi 10, maka lebih mudah. Jadi kita tidak perlu dengan cara porogapit. Ini soal yang pertama ya. Kemudian soal yang kedua, kita lihat di sini ya, 31/25. Nah kita lihat di sini penyebutnya 25, enggak mungkin kita ubah jadi 10 ya. Nah kalau tidak bisa kita ubah menjadi 10, kita coba diubah menjadi 100. Kira-kira bisa enggak 25 ya. 25 jadi 100 itu berarti kita kalikan dengan 4 ya. Oke. 25 kali 4. 25 kali 4 itu hasilnya adalah 100. Nah, tadi supaya tidak merubah nilai, maka kalau penyebut kita kalikan dengan 4, maka pembilang juga kita kalikan 4 ya. 31 kalikan 4 itu hasilnya adalah 124. Nah, ini sebenarnya di sini adalah bisa kita ubah menjadi pecahan campuran ya, karena pembilangnya lebih besar daripada penyebut ya. Maka nanti hasilnya pasti di sini lebih dari 1 ya. Di sini nanti pasti 1 koma karena 124. Lah, bagaimana bentuk pecahan desimalnya? Kalau per 100 berarti di belakang koma ada 2 angka. 2 angka di sini berarti di sini ya, kita lihat hasilnya. Hasilnya adalah 1,24 ya, karena di sini 100/100 itu sudah 1 ya, sisanya adalah 24/100 ini ya. Jadi 24/100 itu 0,24, maka di sini 1,24 hasilnya ya. Itu bentuk desimal dari 31/25 itu adalah 1,24 ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal yang ketiga. Nih, soal yang ketiga ada 5/8. 5/8. Kita lihat di sini penyebutnya adalah 8. Kira-kira 8 jadikan 10 bisa enggak? Enggak bisa ya. Kita jadikan 100. Nah, 8 kali berapa? 100. Enggak bisa juga. Kita coba jadikan 1000. Nah, kali 1000 berarti kira-kira 8 kali berapa? Ya, coba dipikir terlebih dahulu. Ya. Jadi kita kalikan dengan 125. 8 kalikan 125 itu hasilnya adalah 1000. Nah, sekarang 5 juga kita kalikan dengan 125 supaya pecahan ini senilai ya. Nah, 5 kali 125 itu hasilnya adalah 625. Nah, per 1000 berarti di belakang koma ada 3 angka. Nah, ini pembilangnya ini nanti sebagai angka yang berada di belakang koma ya. Jadi hasilnya adalah 0,625 atau 625/1000 lah ini ya. Jadi kalau penyebutnya bisa kita ubah menjadi 10, 100 ataupun 1000 itu akan lebih mudah ya. Nah, sekarang untuk lebih jelas lagi,
anak-anak bisa mengerjakan soal latihan yang sudah saya buatkan di sini ya. Ubahlah pecahan berikut ke dalam bentuk desimal. Nah, yang pertama 4/5. Kemudian yang kedua ada 7/20 dan yang ketiga ada 4/125 ya. Silahkan 3 soal ini bisa dikerjakan ya dengan mengubah penyebutnya menjadi 10, 100 atau 1000 seperti yang sudah diberikan contohnya tadi ya di penjelasan. Silahkan bisa dikerjakan, nanti setelah selesai bisa dikumpulkan ya. Ini untuk latihan yang pertama ada 3 nomor. Selanjutnya nanti ada juga latihan yang kedua ya, 2 nomor. Oke, sebelum ke latihan yang kedua tentu saja akan saya jelaskan untuk materinya ya. Jadi yang pertama tadi mengubah dari pecahan biasa ke bentuk desimal dengan mengubah penyebutnya. Sekarang yang kedua yaitu dengan pembagian bersusun atau porogapit ya. Jadi cara mengubah pecahan biasa ke desimal dengan pembagian bersusun atau porogapit. Nah, kita lihat di sini ya. Misalnya ada 2/5. 2/5 itu kalau tadi dengan cara mengubah penyebutnya menjadi 10, 100 atau 1000. Nah, di sini 5 itu bisa jadi 10 ya, kita kalikan 2 lah. Kalau bisa jadi 10 berarti kita jadikan 10 dulu ya, maka pembilangnya juga kita kalikan 2 jadinya 4/10. Nah, 4/10 itu sama dengan 0,4. Bagaimana cara mengerjakan dengan menggunakan porogapit atau pembagian bersusun ya? Caranya seperti ini ya. Ya, kita lihat di sini ya. Jadi 5/2 itu artinya 5 dibagi 2. 5 dibagi 2 itu kan tidak bisa ya. Nah, makanya di sini kita tambahin 0. Kalau kita tambahkan 0, maka di tempat hasilnya kita buat 0, ya, supaya nilainya sama. Jadi sini tambah 0, maka hasilnya di sini adalah 0, sekarang 20 dibagi 5 itu dapat berapa? Jadi cara porogapit ingat ya, bagi kemudian kali, kemudian hasil perkalian nanti dikurangi. Nah, kalau ada yang diturunkan ya, kalau tidak ada berarti selesai ya. Oke, bagi kali kurang turun, ingat itu ya, rumusnya seperti itu ya. Oke, kembali lagi di sini 20 ya, pertama kan dibagi 20 dibagi 5 dapatnya adalah 4 kali 5 20 ya. Jadi bagi sudah, kali sudah, sekarang kita kurangi. 0 kurangi 0, 0, 2 kurangi 0, 2 kurangi 2, 0 ya. Nah, ini berarti habis. Jadi hasilnya adalah 0,4 ya. Jadi 5/2 itu hasilnya adalah 0,4 ya. Sama ya dengan menggunakan cara penyebutnya jadikan 10 ataupun dengan cara porogapit lah. Tetapi ini kalau bisa dengan cara per 10 ya, itu kayaknya lebih mudah kalau dengan menggunakan cara per 10 ya. Tetapi seandainya di sini ada soal lagi. Ya, coba perhatikan contoh berikut ini. Nah, misalnya 3/4. Nah, 4 itu bisa dijadikan 10 tidak? Nah, tidak bisa jadikan 10 ya. Jadikan 100 sebenarnya bisa, tetapi karena kita mau latihan dengan menggunakan porogapit, maka nah kita ubah ke dalam bentuk porogapit ya. Kita kerjakan dengan menggunakan porogapit di sini. Nah, 3 dibagi 4. 3 dibagi 4 itu tidak bisa ya. Nah, maka di sini kita tambahkan 0. 30. Nah, 30 dibagi 4 karena di sini kita tambahkan 0, maka di sini juga 0, sekarang 30 dibagi 4. 4 kali berapa yang mendekati 30? 4 kali 7 ya di sini. Maka di sini kita tuliskan dulu 7.
7 kali 4 hasilnya adalah 28. 28 kemudian kita kurangkan 0 kurang 8 tidak bisa, pinjam depannya 1 jadinya 10. 10 dikurangi 8 hasilnya adalah 2 ya, hasilnya 2. Ini udah habis lah. 2 dibagi 4 tidak bisa, kita tambahkan 0 di sini ya, jadinya 20. 20 dibagi 4 hasilnya adalah 5. 5 kali 4 20, kita kurangkan habis ya. Nah udah habis, berarti 3/4 itu hasilnya adalah 0,75 ya. Hasil akhirnya adalah 0,75 di sini. Ini adalah dengan cara menggunakan pembagian bersusun atau porogapit ya. Oke, sekarang bisa kalian kerjakan 2 soal ini ya. Jadi 1/4 dan 5/6 ya. Ubahlah ke dalam bentuk pecahan desimal dengan menggunakan porogapit ya. Kalau yang latihan sebelumnya tadi dengan mengubah pecahan dengan menjadi per 10, per 100 ataupun dengan per 1000. Kalau yang 2 nomor ini 1/4 dan 5/6 ini kalian kerjakan dengan cara porogapit. Silahkan bisa dikerjakan, berarti ada 5 soal ya yang bisa dikerjakan ya. Mungkin bisa dikerjakan di buku terlebih dahulu, kemudian difoto, nanti hasilnya bisa dikirimkan ya, bisa dikirim di Google Classroom ya. Oke, demikian tadi ya materi tentang mengubah bentuk pecahan biasa menjadi bentuk desimal ya. Terima kasih sudah belajar bersama, semoga bermanfaat ya, dan mohon maaf mungkin apabila ada penjelasan yang masih kurang, nanti bisa langsung ditanyakan ke Bapak ya. Demikianlah tadi sedikit penjelasan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi anak-anakku semua ya, bagaimana cara kita untuk mengubah pecahan ya dari pecahan biasa menjadi desimal. Oke, supaya kita bisa, maka kita harus terus berlatih dan berlatih. Tentunya harus teliti dalam pengerjaannya ya. Oke, demikian tadi sedikit materi dari Bapak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.